Beberapa teori sejarah menunjukkan bahwa Imam Mahdi dalam Islam, Mesias yang diyakini oleh Yudaisme, dan Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya bagi orang Kristen sebenarnya menunjuk pada sosok yang sama. Dalam video ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dan membuktikan hubungan tersebut. Mari kita mulai. Orang Yahudi menggunakan nubuat dari Perjanjian Lama yang sama yang juga dipakai oleh orang Kristen untuk menentukan waktu kenabian. Di sisi lain, orang Kristen memiliki nubuat dari Perjanjian Baru yang memberikan kejelasan lebih besar dan wahyu yang lebih lanjut. Islam percaya bahwa kekacauan harus terjadi sebelum Mesias mereka tiba, dan meyakini bahwa Imam Mahdi akan menyelamatkan dunia serta membawa Islam menuju kemenangan. Inilah sebabnya mengapa kelompok teroris radikal Islam senang menciptakan kekacauan. Meskipun Islam radikal sedang berkembang, masih banyak Muslim moderat di luar sana. Kristen, Yahudi, dan Muslim semuanya menyadari bahwa kita sedang mendekati akhir zaman. Setiap kelompok mengharapkan hal ini terjadi, tetapi dengan alasan yang berbeda. Kristen menginginkan pengangkatan, kedatangan kedua Yesus, dan pemerintahan milenium. Islam menginginkan Imam Mahdi serta pemerintahan dunia mereka. Sementara itu, Yudaisme menginginkan Mesias mereka, bait suci ketiga, dan pemulihan pengorbanan dalam Perjanjian Lama. Para pemimpin agama Yahudi pada zaman Yesus benar-benar mengacaukan keadaan ketika mereka menyuap para penjaga Romawi yang telah memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Setelah memberikan sejumlah besar uang kepada para penjaga, mereka menyuruh mereka untuk mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang pada malam hari dan mencuri tubuhnya ketika para penjaga tertidur. Tindakan ini tentu saja dilakukan untuk menutupi kesalahan mereka sendiri karena menyalibkan Mesias. Menurut Wikipedia, Yudaisme masih percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias palsu. Dalam eskatologi Islam, Mesias adalah tokoh penting yang diyakini akan muncul di akhir zaman untuk membersihkan dunia dari kejahatan dan ketidakadilan. Ia dikatakan sebagai keturunan Nabi Muhammad yang akan muncul sesaat sebelum Nabi Isa atau Yesus Kristus dan akan memimpin umat Muslim untuk memerintah seluruh dunia. Mesias dalam Yudaisme merupakan sosok penyelamat dan pembebas yang diyakini sebagai penebus masa depan bagi orang Yahudi. Konsep mesianisme berasal dari Yudaisme dan dalam Alkitab Ibrani, seorang Mesias adalah raja atau imam besar Israel yang secara tradisional diurapi dengan minyak urapan suci. Dalam Islam, mereka percaya bahwa Imam Mahdi akan muncul di hadapan Dajjal dan bahwa Imam Mahdi adalah utusan dari Allah. Islam sangat menjunjung tinggi Yesus yang disebut Isa sebagai seorang nabi, tetapi hanya sebagai manusia biasa, bukan Tuhan. Mereka percaya bahwa yang akan datang adalah kebalikannya. Namun mengapa mereka percaya bahwa yang akan datang adalah kebalikan dari seorang nabi dan hanya seorang manusia biasa? Mereka menolak keilahian Yesus, tetapi sekaligus percaya bahwa kejahatan yang paling mengerikan yang akan datang adalah kebalikannya. Mengingat mereka sangat menghormati Isa, mengapa mereka tidak mempelajari ajaran Yesus Kristus? Seharusnya ini mengarahkan mereka kepada Yesus Kristus. Dalam sebuah kutipan dari tulisan seorang cendekiawan Islam disebutkan, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang secara eksplisit membahas kedatangan Imam Mahdi. Namun kami percaya tentang Imam Mahdi sebagai berikut. Menjelang kiamat akan terdapat beberapa kejadian tragis, misalnya kebodohan yang meluas, penggunaan alkohol yang umum, serta munculnya Imam Mahdi dan sebagainya. Dajjal adalah pemimpin, oleh karena itu pemimpin mereka percaya dan kiamat didefinisikan sebagai kebangkitan atau pengangkatan orang mati. Istilah Imam Mahdi tidak terdapat dalam Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang ditambahkan pada kepercayaan mereka dan membuat Islam sangat terbuka serta rentan terhadap antikristus. Mereka mengatakan bahwa Imam Mahdi akan datang sebelum Dajjal. Dengan kata Imam Mahdi ditambahkan setelah Al-Quran ditulis, kini mereka lebih fokus menunggu Imam Mahdi, bukan Dajjal, si antikristus. Mereka percaya bahwa urutan kemunculannya adalah Imam Mahdi, Dajjal, dan Isa. Sementara itu, kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Kristus akan muncul terlebih dahulu dan kemudian Yesus dalam kedatangannya yang kedua. Dalam istilah mereka, kita menghilangkan konsep Imam Mahdi dan hanya menyisakan Dajjal lalu Isa.
Dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 2 tertulis, "Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan." Penunggang kuda pertama adalah Antikristus, dan ia memulai kesengsaraan dengan menjadi yang pertama dari 21 penghakiman Allah. Ialah meterai pertama yang dibuka oleh Tuhan kita, Anak Domba Allah. Murka Allah telah mulai. Setan meniru Yesus Kristus Sang Mesias dengan menunggang kuda putih, seperti Yesus akan menunggang kuda putih di akhir kesengsaraan pada kedatangannya yang kedua. Berikut beberapa kutipan lagi dari tulisan seorang ulama Islam mengenai Yesus. Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan utusannya. Allah mengutusnya untuk membimbing Bani Israel dan mengajak mereka untuk menyembah Allah semata. Sebagian Muslim juga percaya bahwa Nabi Isa, yaitu Yesus, akan kembali ke bumi sebagai manusia. Ia akan kembali seperti ketika diangkat dari bumi dan akan mengejar Antikristus untuk membunuhnya. Mereka mengatakan bahwa Yesus akan kembali sebagai manusia dan bukan sebagai Tuhan. Ia akan membunuh Antikristus, seperti tertulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 20. Kemudian binatang itu ditangkap dan bersama dia nabi palsu yang melakukan tanda-tanda di hadapannya, yang dengannya ia menipu orang-orang yang menerima tanda binatang itu dan orang-orang yang menyembah gambarnya. Kedua orang ini dilemparkan hidup-hidup ke dalam danau api yang menyala-nyala dengan belerang. Mereka memiliki banyak kesamaan yang menarik, tetapi terdapat banyak hal yang mereka hilangkan atau tambahkan. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19 tertulis, "Sebab aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuatan kitab ini. Barang siapa menambah sesuatu pada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini." Islam juga percaya bahwa Yesus sudah datang, tetapi ia hanyalah seorang nabi, seorang manusia, dan bukan Tuhan. Orang Yahudi percaya bahwa Mesias yang akan datang hanyalah seorang manusia, seorang nabi, namun keduanya menyangkali keilahiannya. Sebagai orang Kristen, kita tahu hal yang berbeda. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 25-30, Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Perbuatan-perbuatan yang aku lakukan dalam nama Bapa-Ku itu memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu bukan dari domba-dombaku. Seperti yang telah kukatakan kepadamu, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberi mereka hidup kekal, dan mereka tidak akan binasa, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan aku. Bapa-Ku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar dari segala sesuatu, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa-Ku. Aku dan Bapa-Ku adalah satu Tuhan, Tuhan dalam daging." Berikut adalah kutipan lain dari tulisan seorang cendekiawan Islam. Kepercayaan sejati seorang Muslim sebagai Isa sebagai Yesus sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa ia tidak dibunuh atau disalibkan, melainkan diangkat secara jasmani ke surga oleh Allah. Oleh karena itu, ia sekarang berada di surga dan berada dalam keadaan manusia. Islam mengklaim bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad pada abad ke-7 oleh malaikat Jibril. Namun ini tidak masuk akal, karena malaikat Jibril tidak akan menyangkal keilahian, kematian, penderitaan, dan kebangkitan Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Sebab hal itu mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Umat Kristen memahami bahwa kita akan segera memasuki masa kesengsaraan. Kita tahu dari kitab suci bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang bermanifestasi dalam daging. Sementara itu, Islam mengabaikan keilahian, kematian, penderitaan, dan kebangkitan Kristus, dan langsung membahas kenaikannya ke surga. Beberapa ciri dari hal ini adalah bahwa Dajjal akan buta sebelah mata dan akan memiliki kuasa yang cukup untuk menghidupkan kembali orang mati. Ini mencerminkan 2 ayat berikut. Zakaria pasal 11 ayat 17. "Celakalah gembala yang tidak berguna yang meninggalkan kawanan dombanya. Pedang akan mengenai lengannya dan mengenai mata kanannya. Lengannya akan layu dan mata kanannya akan buta sama sekali." Dan juga dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 dan 10, kedatangan si durhaka itu adalah menurut pekerjaan setan, dengan segala kuasa,
tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban palsu, dan dengan segala tipu daya yang tidak benar di antara mereka yang binasa. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 3 tersirat bahwa Antikristus akan terluka untuk mendapatkan luka-luka ini. Dan aku melihat salah satu kepalanya seolah-olah telah terluka parah dan lukanya yang mematikan itu sembuh. Dan seluruh dunia kagum dan mengikuti binatang itu. Antikristus akan bangkit. Umat Muslim akan percaya bahwa ia adalah Imam Mahdi dan orang Yahudi akan menganggapnya sebagai Mesias mereka. Pusat Agama Satu Dunia atau Rumah Keluarga Abrahamik telah dibuka di kota Abu Dhabi di Uni Emirat Arab yang dikatakan dapat menyatukan Kristen, Islam, dan Yahudi. Ini berdasarkan sebuah artikel tertanggal Februari 2023. Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, menyebut momen tersebut sebagai momen bersejarah, melihat anak-anak Abraham berkumpul untuk membangun dunia baru. Dia menantang hadirin untuk mengenali bagian ilahi dalam setiap orang agar kita dapat membentuk dunia baru yang dibangun dari kasih sayang. Dia membuatnya terdengar sangat baik dengan menganggap adanya ilahi dalam setiap orang. Perwakilan Islam di Rumah Keluarga Abrahamik, Dr. Ahmad At-Tayyib, Imam Besar Al-Azhar, adalah seorang Sunni yang mewakili 85 hingga 90% dari penganut Islam. Ketegangan antara Sunni dan Syiah semakin meningkat karena mereka tidak dapat sepakat mengenai dari aliran mana Mi'raj mereka berasal, sehingga tampaknya mereka mengikuti mayoritas di kalangan keluarga Abrahamik. Ada juga faksi-faksi Islam lain yang kurang dikenal, seperti Alawiyah, di mana pemimpin Suriahnya adalah Bashar al-Assad. Alawiyah dianggap sebagai orang kafir oleh Sunni dan Syiah, yang membuat keadaan di Timur Tengah semakin kompleks. Daftarnya berlanjut dengan beberapa faksi lain di Israel. Mayoritas Muslim di sana adalah Sunni, dengan minoritas Ahmadiyah, Kurdi, Romani, Turki, dan Badui. Tidak ada Syiah yang dikenal di Israel, meskipun faksi ini mendominasi Iran yang merupakan musuh bebuyutan Israel. Namun kekristenan berkembang di Iran. Paus Fransiskus mewakili 1.378.000.000 umat Katolik, dan Yesus Kristus tidak akan berbagi kemuliaannya dengan yang lain. Selain itu, Paus tidak akan menyesatkan mereka yang mengikutinya, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan dalam siapapun selain Dia, karena tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita harus diselamatkan. Dalam Timotius pasal 6 ayat 3-5 juga tertulis, jika ada yang mengajarkan sebaliknya dan tidak menyetujui perkataan yang sehat, bahkan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan ajaran yang sesuai dengan kesalehan, ia sombong, tidak tahu apa-apa, tetapi terobsesi dengan perselisihan dan perdebatan tentang kata-kata yang darinya timbul iri hati, perselisihan, caci maki, curiga jahat dan pertengkaran yang tidak berguna dari orang-orang yang berpikiran jahat dan tidak memiliki kebenaran. Jauhi orang-orang seperti itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah banyak mengutip ayat-ayat nubuatan dari Perjanjian Lama akhir-akhir ini dalam banyak pidatonya. Ia juga menunggu orang yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai Mesias mereka untuk muncul di panggung. Bait suci ketiga mereka siap dibangun. Firman Tuhan mengatakan bahwa Antikristus akan menjadi pembawa damai sebagaimana tertulis dalam Daniel pasal 3 ayat 27. Ia akan mengadakan perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 minggu, dan selama setengah minggu, ia akan menghentikan pengorbanan dan persembahan. Dalam Daniel pasal 8 ayat 25 tertulis, dengan damai ia akan membinasakan banyak orang. Sedangkan dalam Yeremia pasal 6 ayat 14 tertulis, dengan berkata damai, damai, ketika tidak ada damai. Antikristus akan tampak bersih dan sempurna, seorang juara perdamaian. Perkataannya akan menghancurkan dunia. Orang Yahudi akan menerimanya sebagai Mesias mereka, Islam sebagai Imam Mahdi mereka, dan orang-orang di seluruh dunia akan mencintai dan menyembah pria ini sebagai Tuhan. Ia akan berbalik melawan orang Yahudi setelah 3,5 tahun dan menodai bait suci ketiga. 2/3 orang Yahudi akan dibunuh, seperti yang tertulis dalam Zakaria pasal 13 ayat 8 dan 9. Dan akan terjadi di seluruh negeri, firman Tuhan, bahwa 2/3 dari mereka akan dibinasakan dan mati, tetapi 1 akan tetap ada. Aku akan membawa 1 itu melalui api, akan memurnikan mereka seperti perak dimurnikan, dan akan menguji mereka seperti emas diuji. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, inilah umatku, dan setiap orang akan berkata, Tuhan adalah Allahku, dengan pedang firman Allah dari mulutnya. Yesus Kristus akan kembali pada akhir masa kesengsaraan, dan menghancurkan pasukan dunia yang telah berkumpul melawan Yerusalem.
Mengenai kebangkitan antikristus, pemimpin dunia saat ini telah ditempatkan di banyak negara yang tidak memenuhi harapan rakyatnya, dan banyak orang ingin mengubah hal ini. Begitu banyak orang saat ini mengatakan bahwa para politisi kita telah kehilangan kontak dengan rakyat mereka. Dan saya percaya ini dilakukan dengan sengaja sebagai persiapan untuk antikristus. Sebuah pintu masuk yang megah akan memperkenalkan seseorang yang baru dan segar. Orang ini akan menginspirasi banyak orang. Ia akan melakukan apa yang tampak seperti mukjizat, dan dunia akan mencintai pria ini dan mencatat namanya. Ia akan seperti hembusan udara segar, tetapi hanya untuk kehancuran abadi mereka. Panggung telah disiapkan dengan sempurna untuk debut pria ini menuju sorotan dunia. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Mesias telah datang, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia menggenapi lebih dari 300 nubuatan dalam Perjanjian Lama. 2000 tahun yang lalu ia disalibkan, mati, bangkit, dan 40 hari kemudian ia naik ke surga di hadapan banyak penyaksi. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus diberikan kepada semua pempercaya yang memulai zaman gereja. Kita sebagai orang Kristen memiliki nubuatan dari Perjanjian Lama dan nubuatan dari Perjanjian Baru. Keduanya telah digenapi tepat di depan mata kita. Penggenapan ini membuktikan bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah benar, diselamatkan, dimeteraikan, dan siap untuk pengangkatan terakhir. Dan itulah perjalanan kita melalui nubuatan dan keyakinan yang melintasi 3 agama besar. Dari kedatangan Yesus Kristus yang telah menggenapi nubuatan, hingga harapan Islam akan Imam Mahdi dan Mesias dalam Yudaisme, kita melihat bagaimana setiap ajaran membentuk pandangan dunia yang berbeda, namun saling terkait. Mari kita terus merenungkan makna sebenarnya dari iman kita, menjalin pemahaman dan menyelaraskan persamaan yang ada. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang bisa terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.